Selamat sore saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan persekutuan Komisi Wanita Ester pada sore hari ini, kita bersama-sama akan merenungkan satu tema tentang penguasaan diri. Seorang yang bernama Lao Tzu pernah berkata demikian, seseorang yang mengontrol orang lain mungkin berkuasa, tetapi dia yang telah menguasai dirinya jauh lebih perkasa. Mari sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini, kita bersama-sama merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, segala puji syukur kami berikan kepadamu ya Tuhan. Pada kesempatan persekutuan Komisi Wanita Ester pada sore hari ini, kembali kami ingin dikuatkan, ingin diingatkan melalui firman Tuhan. Kami bersama-sama ingin belajar satu tema, biar setiap kami boleh terus belajar, boleh terus berjuang untuk menjadi pribadi yang bisa mengendalikan diri kami, menguasai diri kami, sehingga kami terus bertumbuh menjadi pribadi yang semakin kuat dan semakin serupa dengan Kristus. Kami menyerahkan persekutuan Komisi Wanita Ester, perenungan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan persekutuan Komisi Wanita Ester pada sore hari ini, kita bersama-sama akan membaca satu bagian firman Tuhan. Ada dua teks yang akan kita renungkan bersama-sama. Pertama, kita akan membaca dari 1 Korintus 9 ayat 24 dan 25. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Kita akan lanjutkan dengan membaca dari surat Galatia 5 ayat 22-23. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikian pembacaan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penguasaan diri sesungguhnya bukan hal yang baru. Itu adalah hal yang lumrah. Namun hal ini sangat sulit untuk kita lakukan. Sejak zaman kuno, penguasaan diri telah dipahami sebagai salah satu kebajikan utama, selain kecermatan, keadilan, dan kekuatan. Orang Yunani percaya akan kemampuan rasio untuk mengekang nafsu yang dianggap berada pada tingkat yang lebih rendah. Bukan hanya Thomas Aquinas, bahkan Agustinus juga percaya bahwa rasio yang seharusnya mengendalikan keinginan tubuh kita. Meskipun kenyataannya kita tahu rasio kita seringkali merasionalisasikan dan menjadi hamba dari keinginan dan emosi kita yang tidak terkendali. Seringkali kita menjumpai bahwa seseorang tidak mampu menguasai dirinya karena dia dikalahkan oleh emosinya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab sendiri banyak memberikan kisah atau contoh tentang pribadi yang tidak mampu menguasai dirinya. Kita ambil contoh Kain. Ketidakmampuan Kain menguasai dirinya membuatnya dia tega membunuh Habil, adiknya sendiri. Akhirnya Tuhan menghukum Kain. Kain dikutuk dan menjadi seorang pelarian dan mengembara sepanjang hidupnya. Karena tidak mampu menguasai diri, maka Musa dikatakan memukul batu dengan tongkat hingga 2 kali. Sehingga Tuhan menghukum dia dan tidak mengizinkan dia untuk masuk di dalam tanah perjanjian.
Karena tidak mampu menguasai diri dari rasa lapar, maka Esau dikatakan menjual hak kesulungannya kepada Yakub, sehingga dia tidak memperoleh berkat sebagai anak sulung. Karena ketidakmampuannya menguasai dirinya, maka Daud dikatakan jatuh di dalam dosa perzinahan dengan Batsyeba. Pengendalian diri dapat dikatakan menjadi persoalan manusia sampai dengan hari ini. Dan di dalam daftar buah roh, mungkin penguasaan diri itu adalah sesuatu yang mudah untuk didefinisikan, tetapi sulit untuk dilakukan. Pengendalian diri atau penguasaan diri dikatakan sebagai satu kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri. Artinya kemampuan untuk menahan keinginan atau nafsu kita. Pengendalian diri tidak hanya sekedar bicara bahwa kita tahu apa yang harus dan tidak boleh kita lakukan, namun kita masih tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan dan melakukan apa yang seharusnya tidak kita lakukan. Masalahnya bukan sekedar kita tahu apa yang harus kita lakukan dan kita tahu apa yang seharusnya tidak kita lakukan, tetapi kita butuh namanya satu kekuatan untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, dan kita butuh kekuatan untuk menolak apa yang kita tahu seharusnya tidak kita lakukan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia sampai dengan hari ini terus bergumul dengan apa yang namanya pengendalian diri, penguasaan diri. Bahkan mungkin ini menjadi satu pergumulan bagi kita secara pribadi. Ketidakmampuan menguasai diri dalam keluarga bisa menyebabkan terjadinya pertengkaran, perceraian, dan bahkan menyebabkan keretakan, kehancuran di dalam keluarga itu. Ketidakmampuan menguasai diri di dalam usaha atau pekerjaan bisa menyebabkan orang itu kehilangan berkat yang sesungguhnya Tuhan telah sediakan bagi dia. Ketidakmampuan menguasai diri menyebabkan banyak orang jatuh di dalam dosa, perzinahan, narkoba, atau banyak dosa yang lainnya lagi, misalnya korupsi dan lain sebagainya. Ketidakmampuan seseorang mengendalikan dirinya dapat menyebabkan dia mungkin berurusan dengan hukum, karena dia melakukan tindakan kekerasan, tindakan anarkis, atau ketidakmampuan dia di dalam dia berkata-kata. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita perlu yang namanya penguasaan diri? Karena kita sesungguhnya masih memiliki keinginan yang berdosa. Selama kita masih hidup di dunia, kita terus bergumul dengan dosa. Alkitab berkata bahwa manusia tidak dapat menguasai diri karena dosa. Di dalam Kristus kita telah ditebus, tetapi kita masih bisa berdosa. Kita masih memiliki sifat berdosa. Kita masih terus bergumul melawan keinginan yang tidak baik, yang salah arah. Karena itu kita perlu namanya penguasaan diri. Di dalam penguasaan diri kita akan terus berperang dengan keinginan kita sendiri. Kita berperang untuk melakukan apa yang tidak kita kehendaki. Rasul Paulus di dalam Roma 7:15 dikatakan, sebab apa yang akan aku perbuat aku tidak tahu. Karena bukan yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang perbuat. Di dalam pengendalian diri kita terus bergumul, diberdasarkan pada satu kenyataan bahwa kita harus berjuang untuk melawan satu keinginan yang tidak kita kehendaki, itulah yang sering kali kita lakukan. Yang kita benci itulah yang sering kali kita lakukan. Penguasaan diri penting bagi orang percaya, karena setiap kita tentunya ingin menjadi pribadi yang unggul dalam kehidupan kita. Seorang yang menguasai dirinya diibaratkan sebagai seorang pemenang. Di dalam teks 1 Korintus 9, 24-25, Rasul Paulus mengatakan demikian. Dia menggambarkan kehidupan orang percaya seperti seorang atlet yang berjuang untuk memenangkan satu pertandingan. Dalam pertandingan hanya ada satu orang yang mendapat hadiah, dan kita harus berlari sedemikian rupa sehingga kita bisa menang dan mendapat hadiah.
Seorang atlet harus berlatih sedemikian rupa. Dia harus mengendalikan dirinya dengan disiplin yang ketat. Mereka harus menguasai diri mereka dan tidak menuruti keinginan hati mereka jika mereka ingin menang, ingin dapat hadiah. Kalau mereka yang ingin dapat hadiah yang fana, mereka bisa menguasai diri mereka sedemikian rupa. Maka tentunya sebagai orang percaya yang dijanjikan hadiah yang kekal, hendaknya kita juga menguasai diri kita di dalam pertandingan menuju kehidupan kekal. Untuk menjadi pemenang, seseorang perlu penguasaan diri di dalam segala hal. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tanpa pengendalian diri, tanpa penguasaan diri, kita bisa berada di dalam bahaya dengan membiarkan keinginan kita yang bisa membawa kita kepada kehancuran. Apabila kita tidak dapat menguasai diri kita, maka kita akan jatuh di dalam berbagai perbuatan dosa. Kita mungkin akan menjadi manusia yang kasar dan liar di dalam tindakan kita. Amsal 25:28 firman Tuhan mengatakan, orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Tembok kota itu adalah pertahanannya, itu adalah perlindungan seseorang. Itu adalah keamanannya. Tanpanya, ia akan rentan terhadap bahaya. Penulis kitab Amsal mengingatkan kita bahwa dengan pengendalian diri atau penguasaan diri, kita dijauhkan dari bahaya, dari kerentanan terhadap godaan yang bisa berakibat dosa. Pengendalian diri diperlukan karena kita adalah manusia berdosa yang hidup di dunia yang penuh dengan godaan. Pengendalian diri adalah tembok pertahanan orang percaya terhadap keinginan berdosa yang berperang di dalam dirinya. Dan orang yang memiliki pengendalian diri dikatakan sebagai orang yang melebihi orang yang merebut kota di dalam Amsal 16 ayat 32. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam hal apa kita bisa membangun penguasaan diri? Di dalam perkataan. Ada pepatah mengatakan bahwa kata-kata itu adalah doa. Di dalam Amsal 12:21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengembangkannya akan memakan buahnya. Kata-kata memang mudah sekali diucapkan, tetapi sekali terucap tidak pernah bisa ditarik kembali. Setiap kata yang keluar ibarat sebuah doa, entah baik atau buruk. Karena itu gunakan kata-kata kita untuk menjadi pembawa berkat, bukan menjadi kutuk. Yang kedua adalah menguasai tubuh. Hal ini meliputi penguasaan di dalam makanan, pekerjaan, pola hidup, dan sebagainya. Nafsu makan, seks, emosi, keinginan itu sebenarnya baik. Namun jika tidak dapat dikendalikan, maka itu akan merusak kehidupan seseorang. Terutama keinginan untuk dipuji dan tidak mau kalah juga perlu untuk kita kendalikan. Apapun yang dilakukan secara berlebihan akan merusak dirimu. Jadi, lebih baik kita berlaku seimbang. 1 Korintus 10:31, apapun yang kamu lakukan, baik makan, minum, lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Yang ketiga adalah menguasai semua sumber daya yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan kepada kita. Hal ini meliputi kemampuan untuk mengontrol waktu, energi, uang, atau semua yang Tuhan percayakan. Kita sering memboroskan sesuatu, sehingga justru pada saat kita membutuhkan, kita tidak dapat melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Harta yang Tuhan percayakan pada kita, sebaiknya kita gunakan, bukan hanya untuk diri kita, bukan hanya untuk keluarga kita, namun kita dapat menyalurkannya untuk pekerjaan Tuhan dan untuk sesama. Kelolalah semua yang Tuhan berikan. Harta kita, waktu kita, kemampuan yang Tuhan berikan, biarlah semua untuk kemuliaan Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kita dapat memiliki penguasaan diri? Penguasaan diri, pengendalian diri merupakan satu aspek yang perlu kita latih sejak dini.
Tidak ada aspek kemampuan untuk menguasai diri yang datang dengan tiba-tiba. Ini adalah satu hal yang butuh proses yang panjang di dalam sepanjang pengalaman hidup kita. Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa salah satu buah roh adalah pengendalian diri atau penguasaan diri. Galatia 5:23. Kata penguasaan diri, ekrateia, bermakna mampu memiliki kuasa atau otoritas untuk mengarahkan, memerintah, atau melarang diri sendiri terutama terhadap nafsu, keinginan besar, kegemaran, amarah, hasrat, emosi, kecanduan, egoisme, dan lain-lain. Nah, di dalam ayat ini, kata ini menunjuk kepada kemampuan diri untuk menguasai dan mengendalikan diri sedemikian rupa sehingga tidak membiarkan diri terbawa oleh perasaan dan tindakan yang tidak terkendali. Penguasaan diri yang dikatakan sebagai buah dari Roh Kudus bukan sekedar adanya pengekangan dari luar atau tunduk kepada otoritas, melainkan lahir dari dalam diri manusia tersebut karena adanya kontrol dari kuasa Tuhan. Penguasaan diri sejati hanya timbul karena kontrol dari kuasa Tuhan. Penguasaan diri sejati ini tidak membawa diri kita di bawah kendali diri kita sendiri, tetapi di bawah kuasa Kristus. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penguasaan diri yang sejati hanya kita dapatkan karena kuasa Tuhan di dalam diri kita. Dan hanya karena kita memiliki keintiman relasi dengan Tuhan. Penguasaan diri merupakan buah Roh Kudus. Nah, jika ini disebut buah, maka tidak mungkin timbul dengan sendirinya, melainkan hasil dari sebuah pertumbuhan terus-menerus yang terjadi di dalam tumbuhan itu sendiri. Demikian juga dengan buah roh. Itu tidak muncul dengan sendirinya. Tetapi ada satu relasi yang begitu kuat. Ada pertumbuhan di dalam diri kita yang terus-menerus tertanam karena kita menempel kepada pohon kehidupan, yaitu Kristus sendiri. Di dalam Yohanes 15 ayat 4 sampai dengan 5 dikatakan, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Ranting tidak akan berbuah jika tidak melekat pada pohon. Demikian juga kita tidak berbuah jika kita tidak melekat pada Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak mampu menguasai diri kita. Penguasaan diri hanya kita dapatkan jika relasi kita dengan Tuhan itu intim, jika relasi dengan Tuhan itu baik. Tetapi penguasaan diri tidak akan dapat kita lakukan jika relasi kita jauh dari Tuhan. Mari kita tetap terus berjuang untuk bertumbuh di dalam penguasaan diri kita dari hari ke hari. Orang yang bisa menaklukkan orang lain itu kuat, tetapi orang yang bisa menaklukkan diri sendiri itu dikatakan sebagai orang yang hebat. Biarlah firman Tuhan sore hari ini menjadi satu kekuatan, menjadi satu teladan di dalam hidup kita masing-masing. Tetap terus berjuang supaya semakin hari kita terus bertumbuh di dalam penguasaan diri bersama-sama dengan Kristus.